Ya. Oke yuk. Segini. Iya. Nah, yuk. Oke. Oke, pertanyaan. Oke. Oke. Udah akan ini kan. Rolling. Oke. Pak Firman, tanggapan Bapak mengenai pencabutan laporan KDRT oleh ayahnya Lesti sebenarnya. Normal nggak sih secara hukum atau menurut Bapak terlalu cepat pencabutannya? Apalagi kalau Bapak yang tadi Bapak share ngomong KDRT itu kan karakter, Pak. Gitu, menurut Bapak gimana tuh? Oke, kita lihat fundamentalnya ya, dasar hukumnya. Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga itu masuk di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Di sana jelas apa sih kekerasan dalam rumah tangga. Di situ jelas korbannya terutama perempuan kalimatnya. Kemudian ada 4 kekerasan dalam rumah tangga, mulai dari kekerasan fisik, kekerasan psikis, kemudian kekerasan seksual, dan penelantaran dalam rumah tangga. Kalau fisik harus dibuktikan dengan visum. Kalau psikis harus dibuktikan dengan asesmen dari psikolog atau psikiater. Kemudian kalau seksual berarti dari kedokteran. Kalau penelantaran dalam rumah tangga tidak diberikan nafkah oleh suami kepada istrinya, itu boleh melakukan sebuah yang namanya laporan pidana ke kepolisian, baik Polres, Polda ataupun di Bareskrim, Mabes Polri, dan bisa dilapis dengan perdatanya, misalnya perbuatan melawan hukum atau mungkin perceraian. Artinya jelas di sana gamblang undang-undangnya itu menjelaskan ada 4 kekerasan. Kemudian di pasal 44 ada ayat 1, ayat 2, ayat 3. Ayat 1 itu kalau kekerasannya ringan, ancaman hukumannya hanya 5 tahun. Namun karena 5 tahun KUHP kita mewajibkan orang tersebut harus masuk ke penjara karena ada dugaan melarikan diri dan menghilangkan barang bukti. Ayat 2 adalah kekerasan yang sudah berat, ancaman hukumannya 10 tahun. Kemudian ayat 3, kekerasannya mengakibatkan korban meninggal dunia, ancamannya 15 tahun. Kemudian terkait dengan laporan polisi, sah-sah saja. Namanya laporan polisi, dicabut, dilanjutkan. Sepanjang ada 2 alat bukti, laporan polisi itu akan ditingkatkan melewati sebuah yang namanya gelar perkara dengan pengawasan penyidik, wasidik. Kalau alat bukti itu ada, ditingkatkan terlapor menjadi tersangka. Kalau 5 tahun langsung ditahan. Kemudian dalam perjalanan si pelapor ingin mencabut misalnya. Saya jelaskan dulu, pelapor itu tidak harus korban. Bisa jadi orang tuanya, bisa jadi adiknya, bisa jadi kuasa hukumnya. Itu boleh menurut KUHP kita. Kemudian yang jadi korban masuk sebagai saksi korban. Jadi pelapor tidak harus korban, tapi boleh orang lain yang mengetahui kejadian tindak pidana tersebut. Bisa kuasa hukum, bisa orang tuanya, bisa ibunya, bisa bapaknya, bisa kakaknya ataupun adiknya. Kemudian ditetapkanlah jadi tersangka terlapor tersebut. Tiba-tiba pelapor ingin mencabut. Ada mekanisme yang harus dilalui. Pertama harus ada namanya akte perdamaian. Jadi pihak pertama, yang pasti pihak pertama adalah para pihak kedua juga para pihak. Bisa orang tuanya, bisa korban, bisa tersangka. Misalnya pihak pertama adalah tersangka, pihak kedua adalah korban. Di sana letter luck tuh sesuai dengan KUHP kita di hukum perikatan buku ketiga. Kalau memang sudah ditandatangani dan di situ ada klausula bakunya ditandatangani para pihak, dan itu dasar untuk polisi membuat namanya SP3. Surat perintah penghentian penyidikan, tapi tentunya dicabut dulu laporannya oleh pelapor. Jadi mau sehari, mau 2 hari, mau seminggu, mau 3 minggu, sah-sah saja. Karena polisi itu punya tupoksi penahanan selama 60 hari. 20 hari pertama, kalau kurang ada tambahan 40 hari sebelum dilimpahkan tahap 2 ke kejaksaan. Kalau Polres itu mitranya adalah Kejaksaan Negeri. Kalau Polda, mitranya adalah Kejaksaan Tinggi. Kalau Mabes, mitranya adalah Kejaksaan Agung. Karena ini adalah laporannya di Polres Jakarta Selatan, berarti mitra berikutnya tahap 2 adalah Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.
Sebelum masuk tahap 2 harus segera dicabut. Kalau enggak udah susah lagi. Karena sudah masuk ke penegak hukum berikutnya namanya penuntutan. Jadi bebas saja, tidak ada satuan waktu. Mau setelah ditetapkan jadi tersangka langsung dicabut boleh. Mau 2 hari, mau 3 hari boleh. Tinggal polisi membuat namanya SP3. Oke, Bang, ketika dari pencabutan itu, apakah si tersangka bisa langsung keluar hari itu juga? SP3 itu kan harus ditandatangani dan Iya. melewati gelar perkara lagi. Oke. Gelar perkara untuk SP3. Sepanjang Kasat Reskrim ada, sepanjang penyidik ada, dan Kapolresta ada, itu langsung ditandatangani di hari itu juga. Tapi setelah gelar perkara. Oke. Jadi kalau memang Kapolresta tidak ada, menunggu biasanya. Tunggu Kapolresta ada. Oke. Jadi tergantung waktunya, tergantung mereka gitu kan. Mhm. Kemudian apakah tersangka langsung bebas? Hmm. Balik lagi putusan dari Kapolresta Jakarta Selatan tersebut. Boleh Oke. bebas atau besoknya, atau ada wajib lapor gitu. Nah, di Iya, situ iya. ada tuh ketentuan baku dari Kapolresta yang mengeluarkan atau menerbitkan SP3 tersebut. Oke. Bang, sebenarnya delik KDRT ini delik biasa atau delik pidana sih Bang untuk masalah Lesti dan Bilar ini? Di Indonesia di KUHP kita ada 2 delik. Pertama delik aduan, kedua Iya. delik umum. Iya, iya. Delik aduan adalah sesuatu yang diadukan, seperti pencurian, penggelapan, penipuan, termasuk KDRT dan perjinahan. Itu adalah delik aduan. Siapa yang mengadu, dia harus mendalilkan dan membuktikan aduannya. Jadi dialah yang berhak mencabut juga aduan tersebut. Kalau delik umum tuh kayak terorisme gitu loh. Itu delik umum tuh. Kemudian pembunuhan yang masif, itu delik umum. Artinya nggak bisa dicabut, biasa sampai ke pengadilan. Jadi di sini karena delik aduan, jadi yang mengadulah yang berhak mencabut atau tidak mau mencabut. Berarti kalau tidak mau mencabut, melanjutkan ke proses berikutnya, baik di penuntutan atau di pengadilan negeri, sesuai lokusnya. Kalau selatan berarti pengadilan negeri Jakarta Selatan. Kevin. Oke, Pak, boleh dijelasin nggak sih Pak, biasanya dari isi surat perjanjian damai itu apa aja? Yang pasti harus mengikuti klausula baku di Hukum Perikatan buku ketiga KUHP. Pertama harus ada para pihak. Para pihak pertama siapa? Pihak kedua siapa? Harus dimasukin KTP-nya. Kemudian di sana ada maksud dan tujuannya. Yang ketiga harus ada yang namanya perjanjian ini ditandatangani di mana dan tanggal berapa. Kemudian ada hak dan kewajiban. Pihak pertama haknya apa, kewajibannya apa. Pihak kedua haknya apa, kewajibannya apa. Kemudian ada berikutnya hal-hal yang misalnya tidak dipatuhi akan apa misalnya. Misalnya masih tetap melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Itu berhak misalnya melaporkan lagi tindak pidana tersebut ke level yang lebih tinggi lagi. Misalnya tadinya Polres berarti ke Polda. Kemudian berhak juga untuk melakukan gugatan yang namanya perceraian atau gugatan perbuatan melawan hukum. Kalau kita ngomong ke sana. Kemudian kalau mereka punya kerjasama bisnis dengan perusahaan-perusahaan endorse dan lain-lain, itu dimasukkan juga di situ, include klausulannya. Apakah perjanjian itu akan batal seketika atau enggak. Nah itu total semuanya harus dibaca detail oleh pihak pertama dan pihak kedua sebelum ditandatangani, karena ada konsekuensi logis di situ, konsekuensi hukum di situ. Supaya perjanjian ini mau diapakan, apakah sesuai dengan isinya atau nanti berikutnya kalau begini maka begini, kalau begini maka begini. Kemudian tanda tanganlah para pihak di atas materai 10.000. Yang tanda tangan misalnya pihak pertama dikasih ke pihak kedua yang ada materainya, begitu juga kebalikannya. Oke, nah Pak, setelah Bilar bebas ini kan wajib lapor ya Pak. Atau ada hal lain sih Pak buat Bilar, misal kayak diberikan dukungan cara perbaikan secara psikis sama kepolisian. Lalu wajib lapor itu seperti apa Pak? Oke. Pertama, wajib lapor itu sebenarnya hak prerogatif atau hak diskresioner dari yang namanya penyidik. Penyidik di sini sebagai penyidik utama di Polresta misalnya.
Di sana pada saat tersangka sudah dibebaskan pun wajib lapor seminggu 2 kali. Nah itu ada ketentuannya agar polisi dalam hal ini bisa melihat apakah masih ada kekerasan dalam rumah tangga lagi. Misalnya katakanlah dikasih waktu sesuai dengan tupoksi penahanan dari Polresta. Polresta menahan kan boleh sampai 60 hari. Berarti 60 hari itu dimonitor. 60 hari berarti sekitar 2 bulan lah. 2 bulan dimonitor, masih ada kekerasan dalam rumah tangga lagi nggak yang dilakukan oleh tersangka. Kalau masih, ya berarti tersangka tidak kapok dan berhak dilaporkan kembali atau polisi diskresioner lagi mencabut SP3-nya misalnya. Jadi tergantung dari tupoksi polisi. Tapi polisi biasanya memiliki waktu 60 hari tersebut untuk mengakses, untuk menganalisa apakah pihak pertama dalam hal ini Bilar masih melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Oh, berarti bisa dicabut ya Bang SP3-nya Mas itu, dan Bilar bisa balik lagi ke Polres Selatan kalau Iya. dia masih melakukan kekerasan. Iya, artinya di SP3 kan pasti ada kalimat kan. SP3 itu surat. Namanya surat kan pasti ada term and condition-nya. Oke. Jadi di sana kalau dibaca detail ada term and condition-nya. Kalau melakukan lagi kekerasan, maka akan begini. Termasuk wajib lapor itu ada di SP3 tuh. Wajib lapor, let's say misalnya seminggu 2 kali misalnya, atau seminggu 3 kali. Nah itu ada tuh kalau dilihat detail di SP3-nya. Baru tanda tangan Jakarta Selatan, tanda tangan Kombes siapa, dia Kapolresta Jakarta Selatan misalnya. Jadi jelas di sana seperti perjanjian juga. Kalau dilakukan lagi kan berarti melanggar SP3. Pilihannya itu atau dilaporkan kembali sebagai delik aduan baru oleh korban. Oke. Pak, jika Bilar nih melakukan KDRT kembali dan dilaporkan, apakah hukumannya yang didapat itu diperberat atau misal kayak dapat pasal berlapis gitu-gitu Pak? Kalau pasal berlapis tidak, yang pasti di Undang-Undang KDRT, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 itu jelas di pasal 44 ada ayat 1, ayat 2, ayat 3. Saya kemarin sebenarnya kalau bisa mengatakan mestinya di ayat 2. Karena apa? Karena itu kategorinya sudah berat. Membuat Lesti tidak bisa nyanyi lagi, nafkahnya hilang gitu. Kerongkongannya mungkin rusak, pindah dan lain-lain. Mestinya polisi masukin pasalnya mentersangkakan tersangka itu di pasal 44 ayat 2. Jadi hukumannya 10 tahun, bukan 5 tahun. Kalau 5 tahun itu kekerasan dalam rumah tangga kategori ringan. Karena tidak apa-apa, ini kan katanya sudah geser menurut ahli kedokteran atau dokter gitu kan. Berarti apakah masih bisa nyanyi? Kalau nggak bisa nyanyi berarti kan sudah menghilangkan nafkahnya dari Lesti. Nah itu kategorinya sudah berat mestinya. Di ayat 2 mestinya masuk 10 tahun. Nah mungkin polisi akan melihat nih dalam 60 hari kemudian nih, apakah ada kekerasan rumah tangga lagi. Kalau memang ada, bisa jadi polisi akan mengambil ayat 2 dugaan kita. Karena sudah berkali-kali kan, berarti udah 2 kali. Kemudian betul menurut ahli kesehatan, kedokteran, kerongkongannya pindah gitu. Jadi nggak bisa nyanyi. Itu sudah kategori berat dan ancaman hukumannya 10 tahun. Oke, kalau boleh ngomongin pakar hukum yang lain Pak, pencabutan yang dijalanin sama Lesti itu pakai jalur hukum itu sebenarnya merugikan. Kalau menurut Bapak? Pakai jalur hukum merugikan karena ini jalur damai. Merugikan nggak sih? Artinya gini, Lesti itu sebenarnya korban. Artinya Lesti butuh psikiater, butuh dokter, butuh yang bisa melakukan rehabilitasi medis karena sudah dalam tekanan. Apakah yakin menjalani kehidupan rumah tangga lagi, tidur satu kamar lagi misalnya, kemudian satu rumah lagi, masih ada psikologis yang terluka nggak? Atau mungkin Lesti masih berani nggak tidur satu kamar lagi atau satu rumah lagi? Kalau menurut Lesti dan ahli psikiater, ahli kejiwaan mengatakan bisa, ya silakan dijalani.
Tapi kalau misalnya enggak, ya berarti memang jelas pencabutan ini merugikan Lesti. Karena apa? Bagaimanapun dia akhirnya kan menerima kembali sebagai suami yang sah baik secara negara ataupun secara agama. Dan itu otomatis namanya suami istri, berarti satu rumah. Satu rumah berarti satu kamar. Satu kamar berarti satu tempat tidur gitu loh. Nah, tinggal bisa tidur nggak Lesti tersebut. Kalau masih memiliki traumatik masa lalu, takut dibegitukan lagi, jelas ini berarti pencabutan merugikan dari korban tersebut. Oke, Bang, terakhir dari aku, dengan adanya berita ini, hari ini lapor, besok cabut gitu, mempermainkan hukum di Indonesia nggak sih, Bang? Sebenarnya kalau mempermainkan hukum tidak juga, karena proses namanya penyelidikan itu nggak mungkin sehari 2 hari. Pertama ada laporan polisi masuk, Oke, kemudian dibentuklah tim yang namanya tim penyidik, itu butuh waktu 1 minggu. Kemudian berproses dengan berita acara investigasi. Pertama pelapor, misal orang tuanya diinvestigasi, kemudian saksi korban investigasi atau BAP atau wawancara klarifikasi, kemudian saksi yang fakta melihat diinvestigasi, butuh saksi 2-3, dan namanya BAI nggak mungkin seminggu 2 minggu, butuh waktu misalnya butuh 3 minggu atau 1 bulan. Jadi tetap butuh proses gitu loh. Setelah itu gelar perkara yang menyatakan bahwa laporan polisi ini sudah bisa mentersangkakan seseorang yang tadinya terlapor menjadi tersangka. Bulan berikutnya kemudian jadi tersangka dan dicabut oleh pelapor, sah-sah saja. Jadi nggak bisa dikatakan misalnya hari ini lapor besok dicabut, karena prosesnya itu panjang, pembentukan penyidik, BAI, baik pelapor, kemudian saksi korban, saksi, terlapor, gelar perkara dengan wasidik, baru ditentukan menjadi tersangka. Setelah itu baru misalnya keinginan untuk ingin mencabut juga kan harus ada akte perdamaian dulu. Bikin akte perdamaian, cabut laporan polisi, bikin SP3. Jadi nggak mungkin sehari. Namanya delik aduan itu hak dari pelapor untuk mencabut pada saat dibutuhkan. Misalnya sudah jadi tersangka, dicabut. Jadi tidak bisa sehari lapor besok dicabut, karena kan belum berproses. Proses dulu sebulan atau setengah bulan atau 2 bulan untuk menetapkan setelah gelar perkara jadi tersangka. Baru setelah itu dicabut. Oke, sip. Oke, thank you, Bang. Cukup? Syukur. Thank you ya Pak. Iya, sama-sama. Stop sedikit. Oke.